Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Fitri, kembali lagi di kanal YouTube Fitrianti. Nah, pada kesempatan kali ini Fitri akan berbincang-bincang dengan salah seorang kakak Fitri, lebih tepatnya kakak sepupu Fitri yang baru kembali dari negeri perantauan. Jadi, kami akan berbincang-bincang mengenai kuliah online. Ada suka, ada duka di kuliah online karena pada masa pandemi saat ini hampir seluruh perguruan tinggi dan sekolah-sekolah di Indonesia itu melakukan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan. Jadi, kita akan sama-sama mendengarkan cerita dari seorang mahasiswi yang juga kuliah online. Nah, sahabat, jadi ini beliau, kakak sepupu Fitri yang akan berbincang-bincang dengan Fitri di sini. Jadi untuk lebih dekatnya kita persilakan kakak Fitri untuk berkenalan. Hai, nama aku Eka Aryani Saputri. Aku dari Riau tapi kuliahnya di Malang di UIN. Terima kasih. Nah, jadi sahabat Fitri udah tahu nih kan kalau misalnya kakak Fitri ini kuliahnya di Malang, asalnya emang dari Riau setempat sama Fitri. Itu lebih tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Nah, di sini Kak Fitri ini mau tanya nih, Kak kan sama-sama kuliah, Fitri juga kuliah, walaupun beda tempat gitu kan. Jadi Fitri mau tanya, ini kan selama beberapa bulan terakhir, lebih tepatnya itu kita semester 4 di pertengahan itu kita udah ada pandemi gitu, ada pandemi corona. Jadi otomatis karena Fitri juga yang dari Riau juga PJJ, pembelajaran jarak jauh kan, karena di Malang di Pulau Jawa itu termasuk banyak ya kan corona. Jadi otomatis kakak juga pembelajaran jarak jauh. Nah, itu gimana Kak? Kalau kampusku, kayaknya setiap kampus itu sama ya. Soalnya kan kuliah online tuh menggunakan Google Meet, terus Google Classroom sama Zoom ya. Jadi ya mungkin sama aja. Soalnya sistem pembelajaran juga kan rata-rata menggunakan itu. Terus belum awal-awal virus corona kan kita masih belum terbiasa menggunakan aplikasi online itu ya. Ya benar-benar. Soalnya kayak tiba-tiba dunia kita berubah gitu dengan sangat drastis dan kita harus menyusun jadwal yang berbeda lagi dan kepusingan yang berbeda. Soalnya kalau misalnya belum terbiasa pasti kayak ribet banget sih. Itu kalau pendapatku. Oh, kayak gitu. Nah, itu tadi kan kalau untuk pembelajaran di kampus atau pembelajaran di kelas ya, mata kuliahnya ya Kak. Kalau untuk kegiatan kemahasiswaan atau organisasi mahasiswanya itu dihentikan total atau masih berjalan menyesuaikan dengan kondisi gitu? Yang udah pasti yang berjalan menyesuaikan kondisi ya. Soalnya kalau misalnya berhenti total otomatis kan kampusnya udah nggak beroperasi lagi. Soalnya dia ya udah nggak butuh itu lagi kan. Soalnya kalau misalnya kampus nggak butuh itu, ntar siapa yang ngatur? Nggak mungkin kan dosen langsung yang ngatur mahasiswa. Soalnya itu kan apa gunanya kakak tingkat ya, untuk benar. mahasiswa yang di bawah kita gitu. Karena kondisi seperti ini juga nggak akan selamanya gitu kan. Masih ada yang kita semoga aja kita segera kuliah offline seperti biasa gitu. Bertatap muka. Iya, bertatap muka gini. Jadi masih tetap berlanjut dan menyesuaikan seperti kita kuliah waktu kita masuk kelas gitu aja ya Kak ya. Iya, tapi bedanya gini ya, mungkin kalau organisasi karena seumuran terus bedanya cuma berapa tahun, mungkin mereka lebih nggak menghargai ya. Soalnya kalau misalnya organisasi yang ikut apa ya juga itu aja, apalagi online, sedangkan offline aja juga hanya orang-orang itu yang terbatas doang gitu loh. Kalau misalnya online otomatis kan mereka lebih ya kayak mengutamakan yang lain sih daripada yang apalagi jarak jauh, nggak ada yang tahu nih guys dia ngapain, apalagi kalau nggak on kamera, ditinggalin kemana aja nggak tahu, yang ngomong gitu, iya kan nggak? Iya benar, soalnya ya udah cuma nama doang ikut. Yang penting hadir gitu, ngisi absen, ngisi daftar hadir gitu. Itu untuk organisasi kemahasiswaan. Nah, kalau kakak sendiri gitu kan di kuliah daring ini gitu, lebih banyak dikasih tugas atau lebih sedikit dibanding kuliah normal pada masa-masa sebelumnya gitu? Kalau aku sih enggak maksudnya enggak banyak perubahan. Soalnya di jurusanku ya lebih banyak kayak presentasi, dan itu emang tugasnya udah dari awal. Mungkin
Yang bikin susahnya ini karena dia online ya, jadi waktunya tuh 24 jam terserah dosen. Akhirnya waktu dosen nggak bisa pagi, mau nggak mau kita mengikut jadwalnya dosen yang bisanya malam gitu. Jadi malam tuh yang seharusnya kita nggak kuliah, jadi kita kuliah gitu kan Kak. Iya. Dan ini nggak enaknya itu lebih kayak hari libur itu dianggap hari sama, nggak ada tanggal merah sama sekali kalau misalnya online. Soalnya ya mungkin dosen juga nggak mau nanggung di akhir kan, harus ganti jam pelajaran ya gitu. Terus harus nambah atau bagaimana, mungkin susahnya di sana. Terus kalau misalnya dosen nggak masuk, biasanya kalau dosen nggak masuk kalau offline ya itu ya udah nggak dikasih tugas apa-apa. Tapi kalau misalnya online itu mereka kayak lebih nggak rela gitu, kita free tuh nggak rela, lebih kayak jadi kayak dikasih bingkisan ini buat kamu gitu. Padahal seharusnya hari Minggu itu kan kita libur tuh kan, tapi kalau online gitu jadi kadang sesuka dosennya aja gitu kan masuk kadang. Iya. Tapi kalau aku sih lebih kayak nggak bisa dosennya pagi itu lebih sering diganti malam, mungkin karena ya masih di hari yang sama mungkin ya, jadi itu tanggung jawabnya beliau. Mungkin beliau takut nggak tersampaikan dengan baik ya, mungkin maksudnya beliau baik, tapi kan kita juga bener. waktunya rada ini. Iya, karena malam kan harusnya kita istirahat juga, tapi karena kuliah dan kita juga perlu gitu kan, ya kita jalanin aja sih sebenarnya. Jadi perbedaan yang signifikannya itu ya kan, kalau offline itu hampir nggak ada kuliah di jam malam gitu kan, dan kalau online itu walaupun online tapi ada gitu untuk penggantinya gitu kan Kak. Bener banget. Terus gitu, yang teman-teman. bener-bener yang sangat signifikan itu di tugas akhir UAS itu. Soalnya kalau misalnya offline itu rata-rata dosen kayak seminggu sebelum UAS itu udah kayak free gitu, kasih waktu yang take home ya kasih dengan waktu yang sangat lumayan. Tapi kalau misalnya online mereka masih bisa sewaktu-waktu gitu ngasihnya. Dulu aja pernah kayak 3 hari dengan menganalisis itu, wow banget sih. Itu tapi bisa kan di akhirnya? Bisa, cuma ya rada ini dah ya. Yang penting bisa. Sambat. Yang penting bisa dulu. Sambat itu di akhir, semua mahasiswi itu pasti sambat lah. Apalagi udah semester 5 guys. Gila. Udah semester yang lagi pusing-pusingnya. Dan untuk kalian yang semester 1 ya tenang-tenang aja dulu lah. Anak 2020 belum pernah ke kampus kan? Semangat ya. Enak. Semangat. Soalnya untuk semester kalau misalnya online tuh dosen lebih banyak. Mungkin nilainya karena kasihan kali ya, udah berjuang karena jaringan, terus juga ya mau nggak mau mungkin yang dulu awalnya C diganti B yang iya bener gitu. Kayak karena kita juga perjuangannya beda-beda. Kalau di kampus mungkin ya tinggal kuliah bener-bener belajar siang malam gitu. Tapi kalau udah online gitu kan, apalagi di kampung tuh kita kayak harus ada perjuangan ekstra, apalagi yang tinggalnya di kampung. Itu yang bener-bener jaringan tuh nggak ada, jadi harus kemana, entah ke laut dulu atau ke sawah atau naik kemana gitu kan. Itu perjuangan tersendiri. Kalau untuk ujiannya itu Kak biasanya sistemnya gimana tuh? Kayak ujian, pernah nggak sih ujian lisan atau ujian tulis kirim itu atau gimana gitu? Kalau di jurusanku ya itu lebih banyak take home. Soalnya untuk semester ini karena banyak hitung-hitungan, terus itu tuh lebih ke analisis. Jadi dosen ngasih waktu dengan berapa hari untuk dikumpulkan tugasnya, itu untuk tugas UAS atau UTS-nya. Tapi kalau misalnya untuk lisan coming soon, habis ini 1 minggu lagi itu bakal lisan. Nggak lisan sih, tapi kayak lebih diawasi sama dosennya. Oh ya, soalnya jadi on cam. banyak ke kamera gitu, on kamera, jadi kita ngerjain, dosennya lihat gitu kan Kak. Yeah. Sama sih kadang beberapa di kampus Fitri juga kayak gitu. Dan lagi di masa-masa kayak gini tuh sebenarnya enak nggak enak sebenarnya. Enaknya itu ya gitu, beliau bisa kumpul di rumah sama keluarga. Yang nggak enaknya itu kalau kebetulan kita tinggal di kampung kan, dan masalah jaringan itu adalah masalah yang paling menjadi permasalahan utama gitu. Karena kadang di waktu-waktu apalagi kalau musim hujan, dan sekarang November itu musim hujan banget guys, jadi itu sering kali jaringan itu terganggu dan kita hampir nggak bisa untuk ikut perkuliahan gitu kan. Ya kita mulai
kuliah online itu kalau nggak salah tuh di pertengahan semester 4 kan ya? Iya. Itu nilai kakak di semester 4 itu gimana kak? Waduh, jangan bilang ya. Soalnya, aduh, itu tuh nilai kayak wow banget. Wow banget, itu kayak lebih dari ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau kurang dari ekspektasi? Lebih, soalnya apa ya? Mungkin karena aku juga nggak berharap sama nilai, aku kayak lebih nggak berharap sama sekali sama nilai dari semester awal sih. Soalnya kan ya mungkin juga ada yang lebih dari aku. Terus ya aku berusaha di tugas-tugasnya aja. Terus pandemi nggak nyangka aja sih tiba-tiba kayak, mungkin karena kasihan aku mikirnya gitu. Jadi aku semester ini tuh rada takut, soalnya itu kayak nilainya aduh terlalu ini banget. Terus semester ini kan Takut kalau jatuh atau Iya. anjlok gitu kan? Awalnya tinggi itu dijatuhin tuh rasa sakit gimana ya gitu kan? banget, Udah soalnya seneng itu, gitu. wah, kalau misalnya itu anjlok sih berabe mungkin, soalnya Apa diomelin si bunda? banget lah. Tapi Emang diem gitu sih aja. sebenarnya kalau diem aja gitu. Jadi nggak ngomong kalau anjlok, kalau naik baru aja ngomong. Ya kalau naik baru ngomong sama orang tua guys, tapi kalau turun ya diem aja biar nggak diomelin. Iya, tapi ya berusaha. Makanya ya kalau kita udah berusaha terus hasilnya nggak maksimal, ya udah nggak apa-apa. Semangat. Setidaknya kita tahu gitu loh apa yang udah dipelajarin dari dosen, terus intinya seperti apa. Yang penting itu bukan nilainya sebenarnya guys, yang penting itu ilmunya. Iya, kita seberapa memahamin dari materi yang udah diberikan sama dosen. Soalnya kan itu tanggung jawabnya kita. Misal kalau misalnya kita ditanyain sama temen ternyata kita nggak tahu kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau buat setiap saat ditanya nggak tahu, itu ya mungkin Itu gimana tanggung jawab luar kalian. biasa, guys. Dengan kalian yang udah ngambil itu ya setidaknya kalian harus bertanggung jawab. Aku ke Malang bro. Nggak ada uang loh aku. Kita nabung dulu Sponsor, enggak? ayo. Yang mau sponsorin Fitri pergi ke Malang. Enggak lah. Kita mau nyelesain studi masing-masing dulu, baru jalan-jalan nanti. Kalau bisa doain ya teman-teman kita berdua S2. Yang itu keluh kesah anak semester 5 guys. Jadi itu untuk pembelajarannya gitu. Tapi enaknya lagi ya itu tadi, kita bisa nyambil-nyambil ya kan. Itu kalau kakak di rumah itu selain kuliah, kan kuliah itu ada jadwalnya kan. Kalau nggak ada jadwal kuliah itu kakak ngapain aja sih sebenarnya? Tiduran, rebahan atau gimana? Oh iya, udah pasti kalau lebaran. Selain itu aku kayak nyoba nyari resep-resep ya. Soalnya asik aja gitu bergelut sama bahan-bahan Dapur ya. Iya, dapur. Tapi Calon ibu rumah tangga guys. Tapi kalau misalnya masak sih aku nggak suka. Kayak lebih suka ke kue-kue gitu nggak sih? Iya, bener banget. Lain besok-besok kita buat resep makanan guys ala-ala si dia. Sebelum dia berangkat lagi ke Malang. Kita korek-korek aja, kita suruh dia masak yang enak. Asal jangan martabak mini yang kemarin itu yang gagal ya. Udah sekali buat guys, dia tuh gagal. Ya ampun. Itu saya belum paham bikinnya. Itu kegiatan kakak kalau lagi nggak kuliah, oh ya kan. Jadi hubungan pertemanan kakak sama teman-teman yang di kampus gitu gimana jadinya? Masih ada saling menghubungi atau recoknya pas ada tugas baru nyari-nyari temen gitu atau gimana? Oh, enggak sih, soalnya alhamdulillah ya juga maksudnya temen lumayan deketku itu rata-rata di Lemak Nalang. Akhirnya tuh kayak kita ngerjain tugas bareng, terus aku juga sering kayak main di tempatnya dia, saling sharing gitu. Akhirnya ya mungkin kalau rata-rata nggak ada yang berani ya minta sama aku, soalnya kalau nggak kenal itu nggak ada yang berani, wajahnya judes. Akhirnya mereka cuma yang kenal doang yang minta tugas-tugas di aku. Terus itu ya kita ngerjain bareng sih, kayak saling membutuhkan. Misalnya dia minta di aku, terus aku juga minta di dia. Tapi itu kayak pembahasan beda dosen gitu loh, cuma buat sharing. Oh, punyamu gini, punyaku gini, akhirnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kendala sih kalau mau offline atau nggak online, yang penting ada komunikasinya ya kan gitu. Sama sih Fitri juga gitu. Hai teman-teman kelas Fitri. Jadi kak, kalau disuruh milih nih ya, enakan kuliah offline atau kuliah online sih? Offline, soalnya kalau offline itu ya mungkin kita capek dengan waktu yang kayak dari pagi sampai siang atau sampai sore gitu kita di kampus, terus kayak makannya juga nggak teratur. Kalau online kan kita makan udah ada gitu, maksudnya lebih sehat daripada kita di kampus ya. Tapi enaknya itu kita Ngerasa lebih produktif nggak sih? iya, soalnya
dosen juga jelasin secara langsung, terus kita Bener-bener. tatap muka sama teman-teman, Teman-teman terus nanya itu. kabar, terus kita juga walaupun berat tapi kita masih menjalani dengan senang gitu loh. Jadi Soalnya kayak ada ini support kan, system support system di belakang gitu. Terus tuh kita kayak lagi ngerasa kalau kita tuh benar-benar mahasiswa guys, ada di kampus gitu. Iya. Kalau online ini mahasiswa ya kok di rumah aja gitu. Apalagi orang-orang kampung yang nggak tahu, udah tamat kuliah ya, padahal kita itu masih online kuliahnya gitu. Ya seperti itu, jadi kayak mending Gitu deh. offline sih, soalnya ya Setuju. banyak banget Setuju, perubahan setuju, setuju. soalnya offline. Kalau offline kan kegiatan di kampus itu kayak nggak pernah sepi, terus rame. Dan Kangen kita tuh, jajan-jajan di kampus. Dan kita juga silaturahmi sama teman-teman kakak tingkat dan dosen-dosen itu kayak lebih afdol atau lebih afdol sih ya, karena kita ketemu langsung gitu kan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Iya bener banget. Mungkin kayak kalau misalnya di kelas sih buat yang nggak suka matkulnya mungkin terasa membosankan, soalnya kan ya bertemu langsung dengan berapa SKS, duduk diem, capek pasti. Tapi kalau online kan bisa disambi, Bisa soalnya dimatiin kameranya. Matiin kameranya. Mungkin nggak ada tantangan sih, tapi ya sama-sama ribet. Tapi Kuliah nggak ada. kalau offline tuh kayak lebih asyik gitu kan. Ya, soalnya kita bisa ngobrol sama teman habis pulang kampus. Kalau ini kita mau ngobrol juga ya WA lagi, online lagi, terus juga kita nggak main HP mulu. Mungkin kalau misalnya orang tua yang nggak tahu kita Kuliah. dan Dan kiranya kita- kita kamu ngapain main terus, kamu ngapain? Lagi online itu nggak ngapa-ngapain, dibicarain orang guys. Iya, mungkin kalau orang tua kita yang udah paham, Ya, tapi nggak orang masalah tua sebenarnya. tetangga kita tuh belum tentu paham sama kegiatan kita gitu. Jadi mereka kayak ya itu kesulitan tersendiri sih sebenarnya guys, itu tantangan tersendiri waktu kuliah online dan kita stay di rumah aja. ya. Tapi semoga pandemi ini segera berakhir dan kita sama-sama bisa kuliah normal dan adik-adik 2020 bisa ketemu saya. Jangan. Kakaknya galak guys. Deketin lagi. Nah jadi guys, itu tadi bincang-bincang singkat kami berdua mengenai kuliah online, suka dukanya kuliah online, tantangan tersendiri, dan berbagai hal mengenai kuliah online. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah normal, kuliah normal, dan bekerja secara normal seperti sedia kala. Iya, bener banget. Soalnya kasihan gitu loh buat orang pedagang. Soalnya ini tuh berdampak besar banget buat pedagang sih. Soalnya kalau misalnya petani masih bisa, tapi kalau misalnya pedagang itu kan ya cakupannya orangnya menjadi sedikit, terus kasihan juga karyawan-karyawan yang banyak dipecat. Bener kasihan kan. Jadi untuk itu teman-teman yang lagi kuliah online sekarang, tetap semangat dan selalu senyum. Nah, hanya itu guys. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.